Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang akuntansi pajak tangguhan. Pada bab ini kami akan membahas tentang pengertian akuntansi pajak tangguhan, dasar hukum akuntansi pajak tangguhan, penilaian dan pengakuan akuntansi pajak tangguhan, dan yang terakhir yaitu aktiva dan kewajiban pajak tangguhan. Pengertian akuntansi pajak tangguhan. Akuntansi pajak tangguhan yaitu pencatatan transaksi perusahaan yang berkaitan dengan kewajiban pajaknya yang dapat ditunda sampai periode atau waktu yang diperbolehkan. Dasar hukum akuntansi pajak tangguhan yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Di mana undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya yaitu penilaian dan pengakuan pajak tangguhan. Yang pertama yaitu penilaian pajak tangguhan tidak dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku saat ini, melainkan menggunakan tarif saat direalisasi atau kewajiban dilunasi. Yang kedua yaitu pengakuan pajak tangguhan dalam akuntansi perpajakan adalah menggunakan aktiva dalam kewajiban perpajakan yang ditunda pada laporan keuangan. Selanjutnya yaitu aktiva dan kewajiban pajak tangguhan. Yang pertama yaitu aktiva pajak tangguhan timbul karena beda temporer yang dapat dikurangi. Artinya, kemungkinan dapat mengurangi besarnya pajak di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu kewajiban pajak tangguhan timbul karena beda temporer. Karena kena pajak, artinya kemungkinan dapat menambah besarnya pajak di masa yang akan mendatang. Terima kasih. Contoh soal PTA selama 3 tahun berturut-turut diperoleh gambaran sebagai berikut. Laba rugi komersial pada tahun 2008 sebesar 200.000, tahun 2009 sebesar 5.000, tahun 2020 sebesar 15.000. Kemudian kompensasi kerugian pada tahun 2008 tidak dapat menghasilkan di tahun 2009 sebesar 20.000, tahun 2020 sebesar 25.000, laba rugi fiskal tahun 2008 sebesar 20.000, tahun 2009 sebesar 25.000, dan terakhir di tahun 2020 sebesar 10.000. Jika diasumsikan tarif pajak untuk ketiga tahun adalah 28%, maka besarnya pajak tangguhan per tahun adalah pajak tangguhan tahun 2008 sebesar 20.000 dikali 28%, maka hasilnya adalah 5.600. Jika tahun sebelumnya dianggap tidak ada kerugian, maka jurnal untuk mencatatnya adalah aktiva pajak tangguhan sebesar 5.600, pajak penghasilan tangguhan sebesar 5.600. Pajak tangguhan tahun 2009 sebesar 25.000 dikali 28%, maka hasilnya adalah 7.000. Jika tahun sebelumnya telah dicatat, maka aktiva pajak tangguhan sebesar 5.600, maka jurnal untuk mencatat aktiva pajak tangguhan tahun ini sebesar 1.400, tutup kurung 7.000 dikurangi 5.600 adalah aktiva pajak tangguhan sebesar 1.400, kemudian pajak penghasilan tangguhan sebesar 1.400, maka pajak tangguhan tahun 2020 sebesar 10.000 dikali 28%, maka hasilnya adalah 2.800. Karena tahun sebelumnya telah dicatat aktiva pajak tangguhan sebesar 5.600, sedangkan tahun ini aktiva pajak tangguhan tahun ini sebesar 2.800. Maka tahun ini tercatat kewajiban pajak tangguhan sebesar 4.200 dalam kurung 5.600 dikurang 2.800, maka jurnal untuk mencatatnya adalah pajak penghasilan tangguhan 5.600.
pada tahun 2011 nanti ketika saldo aktiva pajak penghasilan tangguhan sebesar 2.800, kemudian kewajiban pajak tangguhan sebesar 2.800 dari ayat-ayat jurnal di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa saldo aset pajak tangguhan di neraca PTA per 31 Desember 2006 sudah menjadi 0, seiringi dengan habisnya kompensasi saldo rugi fiskal pada tahun 2006. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.